Oke. Saudara bertugas di bangsal gawat darurat. Pada saat melakukan tindakan keperawatan, tiba-tiba HP saudara bunyi. Dan itu berasal dari pacar saudara yang tinggal di luar kota. Saudara sedikit terpengaruh dengan bunyi HP tersebut. Tetapi untuk menjaga sikap profesional saudara, saudara memilih untuk tetap menangani telepon dari pacar saudara. Hal itu saudara lakukan untuk menjaga etika saudara yang mengatur hubungan antara. Udah jelas ya, ini perawat dan klien. Soalnya kenapa? Karena saat itu si di kasus ini si perawat itu lagi bertugas di bangsal gawat darurat dan lagi melakukan tindakan keperawatan. Jadi antara perawat dan klien. Kalau perawat dan praktek bukan ya. Kalau perawat dan praktek itu antara perawat dengan tindakan praktek yang sedang dilakukan. Kalau ini kan dia eh, lagi interaksinya sama klien dan em, si pacarnya telepon gitu. Jadi perawat dan klien. Oke, nanti kalau ada pertanyaan bisa langsung tanya aja ya. Terus nomor dua, seorang perawat di sebuah ruang rawat memberikan obat suntikan tidak sesuai dosis yang dianjurkan dokter. Obat tersebut sangat mahal dan perawat hanya memberikan setengah dari dosis yang dianjurkan. Ternyata obat tersebut akan dijual kembali sehingga menambah pemasukan perawat. Eh, Kasus di atas termasuk pelanggaran prinsip moral yang mana? Di sini banyak yang jawab kejujuran, sama yang ada yang jawab eh, kesetiaan. Jadi jawabannya adalah yang kejujuran. Kenapa? Karena di sini kan perawat kan eh, ini ya bohong. Karena kenapa kok bohong? Karena harusnya yang dikasih ke pasien kan semua dosisnya. Nah, malah sama perawatnya cuma dikasih setengah. Kalau kesetiaan itu lebih identik ke kayak dalam menjaga janji, terus dalam menjaga integritas kerja kayak gitu. Kalau yang kesetiaan. Jadi jawabannya yang kejujuran. Terus, organisasi yang berwenang mengeluarkan SIPP atau surat izin praktek perawat, jawabannya adalah yang Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota. Kenapa kok nggak PPNI, Kak? Nggak, karena yang mengeluarkan surat izin praktek itu adalah lembaga dari pemerintah. Makanya Dinas Kesehatan bisa kabupaten atau juga bisa dari kota. Terus, langkah awal dari kerangka pemecahan dilema etik menurut Kozier dan Erb. Ini ada di PPT ya. Jawabannya yang mengembangkan data dasar. Ini benar semua. Terus, ada seorang pasien yang akan dilakukan tindakan perawatan luka oleh perawat A. Namun, pasien tersebut menolak untuk dirawat oleh perawat A dengan alasan perawat A kurang eh, kurang cekatan dalam melakukan perawatan. Pasien tersebut meminta untuk dirawat oleh perawat B. Perawat A mengatakan, saya akan segera berkoordinasi dengan perawat B dan 30 menit lagi saya akan kembali. Dalam situasi ini, perawat harus mempertahankan prinsip. Di sini ada yang jawab prinsip justice, ada yang jawab prinsip eh, veracity, dan ada yang jawab prinsip fidelity. Jawabannya adalah yang, sorry, jawabannya adalah yang prinsip fidelity. Kenapa? Karena kalau misalnya yang prinsip justice, itu tuh lebih ke keadilan buat si perawat. Si perawat. Keadilan buat si pasien, bukan si perawat. Tapi kalau misal yang, ini kenapa sih? Kalau misal yang prinsip eh, veracity itu sebenarnya ada dua, bisa untuk pasien, bisa untuk perawat. Tapi kalau yang justice tadi jelas salah ya. Soalnya kalau bentar ya ini
Ada error kenapa sih? Nah, udah. Halo, suaraku kedengeran nggak masih? Oke. Oke, kalau si tadi dari mana? Justice keadilan udah jelas salah ya, karena keadilan di sini tuh lebih untuk ke pasien. Jadi perawat itu nggak boleh membeda-bedakan pasien. Tapi kalau untuk yang fidelity itu komitmen dan kesetiaan dari si perawat ke pasien. Ini bisa jadi eh benar. Terus yang veracity, kalau veracity itu adalah kejujuran dan kebenaran waktu kita menyampaikan sesuatu ke pasien. Nah, yang paling betul adalah yang fidelity. Kenapa? Karena kita harus berkomitmen dan punya kesetiaan walaupun si pasiennya itu bilang kayak gak mau dirawat sama perawat A, kita harus tetap setia dan berkomitmen yang memberikan yang terbaik kepada si pasien kayak gitu. Jadi jawabannya adalah yang prinsip fidelity. Terus dokter meresepkan satu tablet analgesik untuk diberikan pada klien, tetapi perawat secara tidak sengaja memberikan dua tablet. Setelah memberitahukan pada dokter, perawat memantau klien dengan hati-hati untuk mengetahui apakah muncul efek yang tidak diinginkan. Dari hasil pemantauan tersebut, klien tidak mengalami efek samping maupun efek toksik yang merugikan klien. Pada kasus tersebut, secara hukum, apakah perawat dapat dinyatakan melakukan malpraktik? Jawabannya adalah yang iya, karena dia melakukan tindakan tidak sesuai standar keperawatan. Nah, eh, yang ini ada yang jawab ya karena perawat memberikan obat tidak sesuai dengan resep. Dan ada yang jawab ya karena perawat melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan standar. Jawabannya adalah yang E. Jadi kalau misal secara hukum itu biasanya pra, lebih umum. Jadi yang E karena perawat melakukan tindakan tidak sesuai dengan standar keperawatan. Kalian masih ingat kan eh, waktu kemarin di materi apa ya? Materi nursing and law kalau nggak salah. Itu perawat tuh dinyatakan melakukan malpraktek kalau dia melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan standar of care atau standar keperawatan. Jadi jawabannya adalah yang E. Oke, lanjut. Seorang pasien lanjut usia menolak untuk mengenakan sabuk pengaman sewaktu berjalan. Ia ingin berjalan dengan bebas, sementara Anda tahu bahwa hal itu akan dapat membahayakan keselamatannya. Prinsip etik yang harus dijunjung perawat dalam menghadapi masalah ini adalah banyak yang jawab kebaikan vs otonomi atau otonomi vs kesetiaan. Jawabannya yang benar adalah yang C, yang kebaikan vs otonomi. Kenapa? Karena di sini kan sebenarnya hal yang paling baik untuk si pasien adalah kalau dia pakai sabuk pengaman. Tapi di sini pasien punya hak kalau dia itu bisa nggak mau pakai sabuk pengaman bisa nggak pakai karena itu adalah hak dia, hak pasien. Tapi kalau yang kesetiaan itu nggak masuk. Kenapa? Karena kayak ya nggak masuk aja. Soalnya kan kenapa kita harus setia gitu loh. Di sini yang dibahas itu konteksnya lebih ke aman atau tidaknya dan baik atau enggaknya tindakan yang dilakukan pasien tersebut. Jadi kalau di sini yang kebaikan itu pasiennya lebih baik pakai sabuk pengaman karena eh, biar gak bahaya, tapi ada juga di sisi lain pasien itu punya otonomi untuk melakukan tindakan yang dia sukai. Jadi kalau misal di kasus ini yang dihadapi sama perawat adalah yang C, prinsip kebaikan vs otonomi. Terus yang ini berdasarkan UU nomor 38 tahun 2014 tentang keperawatan, jenis perawat terdiri atas yang benar adalah
sorry. Yang benar adalah perawat profesi dan perawat vokasi. Kenapa kok bukan nurse dan perawat D4? Karena nggak disebutkan di undang-undang, disebutkannya adalah yang perawat profesi dan perawat vokasi. Ya, yang itu ya jenisnya. Lalu, duh, pernyataan berikut yang benar tentang surat tanda registrasi perawat. STRP yaitu yang benar jawabannya adalah yang C. Untuk memperoleh STRP harus memiliki sertifikat kompetensi. Jadi harus ikut UKOM dulu. Terus juga kenapa kok STRP itu bukan jawabannya yang A? Karena yang menerbitkan STRP itu bukanlah pemerintah kabupaten dan kota. Jadi eh, yang menerbitkan surat tanda registrasi perawat ini adalah Dinas Kesehatan. Jadi jawabannya yang C ya. Buat eh, memperoleh STRP harus ikut UKOM biar dapat sertifikat kompetensi. Perawat dalam memberikan pelayanan keperawatan menghargai harkat dan martabat manusia, keunikan klien, dan tidak terpengaruh oleh pertimbangan kebangsaan, kesukuan, warna kulit, umur, jenis kelamin, aliran politik dan agama yang dianut, serta kedudukan sosial. Artinya, perawat nggak boleh pandang bulu dalam melayani pasiennya. Udah jelas ya, ini adalah justice. Kenapa kok nggak otonomi? Otonomi itu, aku ulang ini ya, otonomi itu adalah hak pasien dalam dia mau nggak dilakukan tindakan tersebut ke dia. Pasien di sini bisa milih apa yang pasien bebas memilih apa tindakan yang akan dia lakukan gitu loh. Terus kenapa nggak fidelity? Karena fidelity itu adalah kesetiaan, guys. Jadi kesetiaan seorang perawat dan komitmen seorang perawat dalam melakukan tindakan keperawatannya. Makanya jawabannya yang justice atau keadilan. Kalau justice, perawat harus adil dalam memberikan perawatan. Nggak peduli dia mau suku apa, nggak peduli warna kulitnya apa, nggak peduli dia dukung PDI, nggak peduli dia dukung Golkar, PAN, ya. Terserah lah, pokoknya kita harus tetap merawat dengan yang terbaik, kayak gitu. Terus, seorang perawat mengikuti seminar dan pelatihan tentang rawat luka yang dilakukan perawat tersebut merupakan salah satu kompetensi perawat pada area. Sini banyak yang jawab pengembangan kualitas personal dan profesional. Terus ada yang jawab pendidikan dan penelitian, dan ada yang jawab praktik keperawatan profesional. Jawabannya adalah yang praktik keperawatan profesional. Kenapa kok praktik keperawatan profesional? Soalnya, eh, kan kalau misalnya perawatnya ikut seminar sama pelatihan, dia akan eh bentar deh. Ini soal nomor berapa ya? Nggak ada nomornya. Tuh, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Masih 11. Oke. Apa tadi jawabannya? B ya? Yang A, ding, praktik keperawatan profesional. Nah, keperawatan profesional kenapa? Karena kan kalau misal dia ikut seminar sama pelatihan atau workshop, itu dia dia akan menjadi semakin profesional dalam praktiknya. Jadi makanya kenapa kok areanya itu yang praktik keperawatan profesional. Nah, kenapa kok nggak yang B, pengembangan kualitas personal dan profesional? Karena kalau pengembangan kualitas personal itu biasanya ikutnya latihan kepemimpinan kayak gitu-gitu. Terus kenapa kok nggak yang pendidikan dan penelitian? Karena ya bukan penelitian guys, kan tulisannya seminar dan pelatihan, workshop perawat luka, berarti kan praktek. Terus, seorang ayah meminta Anda untuk melepas selang yang dipasang pada tubuh anaknya yang berusia 15 tahun yang telah koma selama 7 hari. Ayah beranggapan bahwa selang yang dipasang tuh
tidak dapat mempertahankan dia untuk tetap hidup. Terus bahkan sebaliknya hanya akan menambah penderitaannya. Anda tahu kalau peluang anak tersebut untuk sembuh ada meskipun kecil. Bagaimana sikap Anda sebagai perawat menghadapi keadaan seperti ini? Banyak yang jawab perawat tetap memegang prinsip moral untuk menjunjung nilai kehidupan nih kalau nggak salah terusannya. Nah, eh, terus ada yang jawab menyetujui keinginan dan mendiskusikan sama dokter. Ada juga yang jawab menyerahkan sepenuhnya ke pihak keluarga. Ya, jadi yang pertama yang A ini salah, guys. Jadi emang benar kita sebagai perawat tuh minta inform consent ke keluarga atau pasien kan. Tapi kita nggak boleh asal setuju aja. Soalnya kan kita nggak tahu eh, apakah keputusan keluarga itu tuh emang beneran bagus buat pasien gitu loh. Karena di sisi lain kita sebagai perawat punya prinsip beneficence, yaitu kita harus memberikan sesuatu yang baik untuk pasien gitu. Makanya kita nggak boleh menyerahkan sepenuhnya ke pihak keluarga. Terus kalau yang E, perawat menyetujui keinginan pihak keluarga dan mendiskusikan ke dokter, itu sebenarnya eh, benar sih mendiskusikan ke dokternya, tapi harusnya nggak setuju dulu, harusnya diskusi dulu baru nanti menyetujui. Misal keluarganya setuju nih, terus kita diskusi dulu ke dokter, jadi nggak langsung disetujui. Kan kalau disetujui berarti ya udah dicabut terus baru ngomong sama dokternya. Nah, yang benar adalah yang D. Jadi perawat tetap memegang prinsip moral untuk menjunjung tinggi kehidupan. Kenapa? Karena di sini di kasusnya kita dikasih tahu bahwa perawat itu tahu ada peluang kesembuhan dari anak itu walaupun kecil gitu. Terus hmm, jadi jawabannya yang D ya. Terus ini, seorang ibu hamil anak pertama dengan usia kandungan 14 minggu. Saat pemeriksaan di RS didapatkan adanya mutasi kromosom X pada janin. Jadi anaknya hemofili. Ibu tersebut bukan dari keluarga berada, tapi dia pengen banget punya anak. Terus dokter udah menyampaikan bagaimana kondisi bayi jika tetap dilahirkan. Dokter penanggung jawab pasien menyarankan untuk menggugurkan janin. Tapi perawat menganggap kalau menggugurkan janin bertentangan dengan moral dan tidak setuju akan hal tersebut. Teori dasar dalam pembuatan keputusan etik yang dipegang perawat tersebut adalah jawabannya adalah moralism. Kenapa kok moralism? Karena di sini kan tadi perawatnya udah menyebutkan bahwa kalau menggugurkan janin itu bertentangan dengan moral. Jadi itu eh, bertentangan dengan nilai-nilai atau norma-norma nilai-nilai atau norma-norma yang ada di masyarakat. Jadi bayangin aja kayak ibunya kan udah bilang kalau misal si ibu ini pengen dia udah mengharapkan kehadiran seorang anak, tapi malah si dokternya bilang digugurkan aja karena nanti anaknya bisa-bisa hemofili gitu. Terus kenapa kok nggak yang utilitarianisme, Kak? Karena kalau yang utilitarianisme itu eh, deskripsinya itu pokoknya intinya kalau misal tindakan yang paling baik yang menurut etik itu adalah tindakan yang menghasilkan konsekuensi atau akibat yang baik untuk semua orang yang terlibat. Jadi intinya kebahagiaan itu nomor satu kalau utilitarianism. Nah, di sini kan kalau misal digugurkan kan ibunya nggak bahagia. Kalaupun eh, nggak digugurkan, terus itu juga nggak membuat dokternya bahagia juga gitu loh. Jadi semua pihak yang terlibat itu nggak bahagia, guys. Jadi makanya kenapa kok jawabannya bukan utilitarianism.
Terus kenapa kok bukan deontologi? Kalau si deontologi ini itu lebih ke mempertahankan kayak tindakan karena dianggap benar, tapi nggak peduli hasil akhirnya tuh apa. Jadi yang penting udah melakukan kewajiban. Misal kayak si dokter, terus kayak dokternya nganggap kewajibannya eh untuk meringankan beban ibu ini. Seharusnya anak digugurkan. Padahal hasil akhirnya ibunya akan sedih. Siapa tahu ibunya nanti stres gara-gara anaknya gak jadi lahir. Padahal udah pengen banget punya anak kayak gitu. Jadi jawabannya yang moralism, yang C. Jadi kita harus mengikuti norma-norma yang ada gitu. Terus ini kepencet ya. Seorang ibu hamil anak pertama dengan usia kandungan 14 minggu. Oh, ini yang tadi sama. Tapi dalam pertanyaannya dalam hal ini langkah yang digunakan perawat B pada tahap pemecahan dilema etik menurut Kozier dan Erb adalah ini ada perawat A menganggap menggugurkan janin bertentangan dengan moral. Terus perawat B mendaftar keseluruhan dampak positif dan negatif. Mendaftar keseluruhan dampak positif dan negatif. Jawabannya adalah yang kalau yang A salah ya. Kenapa kok salah? Karena ya nggak menentukan siapa yang terlibat. Kan dia sekarang perawatnya itu udah mendata, eh udah mendata kalau misalnya si dampak positif dan negatifnya itu apa aja gitu. Terus kenapa kok nggak yang aku belum kasih tahu jawabannya. Jawabannya adalah yang E. Kenapa kok E? Karena mengembangkan data dasar dulu. Jadi didaftar dulu dampak positif dan negatifnya. Terus nanti kalau udah ketemu barulah membuat tindakan alternatif dan konsekuensi dari tindakan yang dilakukan. Jadi jawabannya yang E ya guys. Oke. Lanjut, tetangga Anda dirawat oleh Anda di rumah sakit. Terus waktu pulang tetangga itu tanya, sakit apa sih itu? Terus eh kamu sebagai perawat ngasih tahu eh dengan maksud sebagai upaya preventif. Nah, maka kamu menggunakan prinsip melanggar prinsip, jawabannya adalah yang E, guys. Melanggar kode etik profesi. Kenapa? Ya, soalnya kan nggak boleh eh, menyebarkan informasi pasien. Makanya yang E. Kalau yang beneficient kan kebaikan. Ya, kebaikan pasiennya, bukan kebaikan masyarakat gitu. Terus eh, proses dilema etik enggak ya, soalnya dia udah bilang, udah menyebarkan. Jadi dia udah nggak dilema lagi. Kalau non maleficient itu memberikan perawatan yang nggak sakit untuk pasien. Jadi bukan ya. Jawabannya adalah yang E. Terus lanjut, ketika Anda berdinas sebagai perawat, tiba-tiba salah satu pasien menanyakan penyakit yang diderita oleh pasien yang Anda rawat. Anda tidak menjawab karena Anda menghormati hak pasien. Jadi hak pasien itu adalah hak privasi, guys. Hak privasi di mana kita nggak boleh menyebarkan info terkait pasien. Kenapa kok nggak kewajiban perawat? Ya, soalnya eh, kewajiban perawat benar sih ada menjaga privasi, tapi menjaga privasi itu lebih ke hak pasien. Hak pasien adalah untuk dijaga privasinya dan tidak disebarkan kemana-mana. Ini soalnya aku double ya yang hak pasien ini. Lanjut, seorang perawat ruangan mendapatkan tugas dari atasan untuk segera mengikuti pelatihan. Kondisi saat itu banyak perawat yang izin berdinas, terus pasien di ruangan itu penuh. Perawat menolak perintah atasan dengan alasan pasien adalah segalanya. Hal ini adalah contoh pertimbangan dari ada yang jawab nilai, ada yang jawab moral, ada yang jawab etika.
Jawabannya adalah yang nilai atau value. Kenapa? Karena di sini perawat mempertimbangkan value dari eh, workshop yang akan dia ikuti atau pasien yang harus dia urus karena penuh ruangannya. Kenapa kok nggak moral? Kalau moral itu lebih ke norma, kayak misalnya tadi menggugurkan janin itu eh, berdasarkan norma baik atau enggak. Kalau norma itu kayak gitu. Terus kenapa kok enggak yang etika? Nah, kalau etika itu lebih ke gimana seorang perawat eh, menunjukkan perilaku yang etis yang kayak sesuai sama sama tata krama yang ada kayak gitu-gitu. Jadi jawabannya tuh yang A, value atau nilai. Terus dalam sebuah persidangan kasus gugatan malpraktik, perawat dapat diminta menjadi saksi ahli. Ini udah benar semua ya, jawabannya yang harus punya keahlian dalam bidang yang relevan dengan kasus. Ini ada di PPT. Terus, seorang perawat melakukan kesalahan dalam pemberian transfusi darah. Transfusi darah yang seharusnya diberikan kepada pasien A ternyata diberikan kepada pasien B akibat kelalaian dalam prosedur asuhan keperawatan. Kasusnya dalam tahap pengkajian. Hal ini tentunya sangat melanggar kode etik yang mengatur hubungan antara, nah ini 50-50 ya jawabannya. Ada yang jawab perawat dengan praktik dan perawat dengan klien. Jawabannya itu yang perawat dengan klien, guys. Kenapa kok perawat dengan klien? Karena yang rugi itu kliennya, gitu. Karena di sini kan ceritanya udah dikasih, gitu. Nah, berarti jawabannya adalah yang C, perawat dengan klien. Oke, lanjut. Memberikan pemahaman kepada masyarakat pengguna jasa layanan keperawatan akan pentingnya sikap profesional dalam melaksanakan tugas praktek keperawatan merupakan tujuan dari, udah jelas, kode etik. Ini yang sumpah profesi ini bukan ya, apalagi sumpah keperawatan. Itu itu mah wajib kalau melakukan sumpah, tapi tujuannya ngasih pemahaman ke masyarakat tuh ya kode etik. Oke, lanjut. Jika perawat dihadapkan pada dua atau lebih jawaban, ya ini udah benar semua, jawabannya adalah dilema etik. Terus, meskipun kalian menolak prosedur, perawat bersikeras memasukkan tabung nasogastrik di lubang hidung kanan klien. Nah, udah memaksa nih ya, udah kelihatan. Pengelola rumah sakit memutuskan untuk menyelesaikan gugatan karena perawat kemungkinan besar akan dinyatakan bersalah dan bertanggung jawab atas tindakan. Ada yang jawab battery, ada yang jawab false imprisonment, ada yang jawab crime, ada yang jawab negligence. Oke, kita bahas dari yang pertama dulu ya, yang paling 50%. Negligence. Kalau negligence itu eh lebih ke kelalaian. Jadi gak sengaja. Misalnya kayak yang apa ya? Oh ya, yang tadi yang perawat gak sengaja ngasih dua tablet padahal harusnya satu tablet. Nah, itu adalah negligence, negligence atau kelalaian. Nah, ini kan maksa, bukan kelalaian berarti. Terus kalau misal baterai deh. Kalau si baterai ini tindakan yang menggunakan kekerasan fisik atau kontak tidak tidak sah tanpa persetujuan. Ya, udah jelas kan? Ini udah maksa, pasiennya nggak setuju, terus langsung pakai tindakan fisik. Jadi jawabannya adalah battery. Kenapa kok nggak assault, Kak? Kan assault tuh mirip ya. Tapi kalau assault itu cuma ancaman aja. Tapi nggak sampai melakukan tindakan fisik. Makanya ini bukan masuknya bukan assault, tapi masuknya adalah battery. Terus kenapa kok nggak crime? Ya, karena, karena ini bukan tindakan kriminal, guys. Ini adalah malpraktik kan? Bukan malpraktik sih. Ya, battery tadi, kekerasan fisik eh, yang tanpa persetujuan pasien gitu loh. Soalnya dia udah ditanya, dan dia nggak mau malah dimasukin tetap gitu. Kalau crime itu emang udah dilanggar nggak boleh dari pemerintah.
Kan kalau masukin selang nasogastrik, apa sih? Tabung nasogastrik itu tuh boleh kan kalau pasiennya setuju. Tapi di sini kasusnya itu pasiennya nggak setuju, makanya battery. Soalnya kita maksa dan melakukan yang eh, tindakan yang tidak disetujui oleh pasien gitu. Terus kalau false imprisonment, kalau false imprisonment ini lebih ke tindakan yang melawan hukum. Tapi ini lebih ke kayak diculik gitu. Jadi kayak yang orangnya itu sampai nggak bisa ngapa-ngapain gitu, kayak dicegat. Nah, itu false imprisonment. Tapi kalau di sini nggak ada ya yang kayak orangnya sampai nggak bisa ngapa-ngapain gitu, nggak ada. Jadi bukan false imprisonment. Terus di bawah ini manakah yang dapat menjadikan perawat dapat dituntut melakukan professional negligence atau malpraktik. Udah jelas ya, yang E, tidak menindaklanjuti keluhan klien. Terus, seorang perawat menyadari bahwa dokter telah meresepkan dosis obat yang terlalu tinggi. Nah, jawabannya adalah mengklarifikasi pada dokter. Betul. Terus, berikut manakah yang merupakan manfaat standar profesi perawat? Ini jawabannya adalah yang A. Kenapa kok satu dan tiga benar? Karena memberikan standar objektif untuk menilai perawat lain ini ada di PPT, dan sebagai alat untuk mengevaluasi pelayanan yang diberikan juga ada di PPT. Ini semua ada di PPT guys, nomor 1 sampai 4. Ini semua adalah manfaat dari standard of care atau standar profesi perawat. Nanti bisa dibaca lagi ya di PPT. Jawabannya adalah yang A. Terus, prinsip utama dalam pengambilan keputusan yang tidak sesuai. Nah, di sini ada yang jawab C, alternatif yang memuaskan dan tidak memuaskan sebanding. Ada yang jawab A, keputusan harus berdasarkan pemikiran rasional. Dan ada yang jawab B, keputusan harus berdasarkan prinsip-prinsip batik, prinsip-prinsip praktik ya guys, sorry itu tipe. Nah, yang mana yang tidak sesuai? Tidak sesuai. Yang tidak sesuai adalah yang C. Kenapa? Ya, kalau yang A keputusan kan harus berdasarkan pemikiran yang rasional. Berarti benar. Terus, kalau yang kedua, keputusan harus berdasarkan prinsip-prinsip etik. Sorry, itu prinsip-prinsip etik. Benar. Terus yang ketiga, nah yang memuaskan dan tidak memuaskan sebanding kan berarti nggak bisa mengambil keputusan yang terbaik. Jadi nggak bisa mengambil keputusan sesuai etik. Jadi jawabannya yang C. Terus, eh, seorang pasien lanjut usia menolak untuk mengenakan sabuk pengaman. Ini yang tadi. Apa yang pertama akan Anda lakukan melihat keadaan ini? Udah jelas, menjelaskan dulu kalau hal tersebut membahayakan si pasien. Terus baru nanti dilanjutkan dengan tindakan selanjutnya. Izin hukum yang diberikan lembaga pemerintah kepada individu untuk melaksanakan praktek profesi disebut, jawabannya adalah lisensi, bukan sertifikasi. Ini di PPT, guys. Sertifikasi itu kalau kalian ikut ujian kompetensi, baru dapat sertifikasi. Terus, seorang klien melipat lengan bajunya. Nah, ini termasuk ke implied informed consent. Kenapa? Karena pasiennya langsung kayak langsung buka. Berarti dia auto mau. Kalau yang written, ya harus ditulis, harus tanda tangan yang kertas itu. Kalau verbal, ditanya dulu. Terus pasiennya bilang, oh iya mau. Itu baru verbal. Kalau express, ya berarti dia kayak eh tidak menentang, dia diem aja. Yaitu express. Kalau general, general itu ya yang umum-umum aja. Misal kayak dia mau diminta tanda tangan di inform consent gitu-gitu.
Nah, ini jawabannya adalah yang implied informed consent, yang A. Yang A ya. Terus, yang dimaksud dengan standar hmm, yang dimaksud dengan standar profesi keperawatan berdasarkan UU nomor 38 tahun 2014. Ini benar semua. Yang C jawabannya yaitu batas kemampuan minimal berupa pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki oleh perawat. Oke, ini seorang perawat meminta mahasiswa keperawatan untuk memberikan transfusi darah. Terus karena miskomunikasi, darahnya malah dikasih ke pasien B, tapi golongan darahnya sama. Yang dilanggar prinsip etiknya adalah prinsip siapanya adalah non-maleficent. Kenapa? Soalnya kan harusnya itu punyanya pasien A. Walaupun golongan darahnya sama, kan nggak mesti cocok untuk si pasien B. Nah, makanya itu menyakiti si pasien. Terus, kenapa kok nggak beneficient? Ya, soalnya itu bukan yang terbaik untuk si pasien. Terus kenapa kok nggak fidelity? Ya, nggak ada hubungannya sama setia, guys. Ini bahasnya kan lebih ke kenapa kok salah ngasih transfusi. Jadinya menyakiti dong pasien yang harusnya butuh duluan gitu. Terus juga nggak selalu darahnya cocok di pasien B kayak gitu. Jadi jawabannya yang non-maleficent. Terus, perawat menemukan adanya do not resuscitate atau DNR order pada catatan perawat klien. Perawat mengetahui bahwa dalam perencanaan perawatan klien, intinya pasiennya mau, jawabannya adalah yang perawatan lain berfokus pada kenyamanan dan manajemen gejala yang dialami oleh pasien. Kenapa kok nggak yang D? Karena pasien tetap butuh perawatan. Cuman kalau di NR itu laki-laki, kita itu nggak ngasih perawatannya, nggak bantunya itu waktu detik-detik kematiannya itu. Jadi waktu, misalkan kalau yang di NR itu biasanya orangnya yang udah parah penyakitnya nih. Nah, terus waktu dia di detik-detik terakhir, misal eh, harus operasi atau misal harus dikasih oksigen, itu tuh kita udah kayak ya udah gak usah, kita harus biarin pasien, soalnya itu kemauannya pasien gitu. Jadi jawabannya ya A. Terus nih, ilmu yang mempelajari tentang adat istiadat, kebiasaan yang baik dan buruk, moral, serta motif atau dorongan yang mempengaruhi perilaku manusia dalam berhubungan dengan orang lain yang berdasarkan pada aturan-aturan serta prinsip yang menganut tanggung jawab moral disebut ada yang jawab etika dan ada yang jawab budaya. Jawabannya adalah yang D, yang budaya. Kenapa? Karena eh ini apa namanya, adat istiadat. Udah jelas kalau adat istiadat itu adalah budaya gitu. Terus yang terakhir, eh sorry guys, adat istiadat itu ya, oh sorry, ini jawabannya yang B ya, yang etika. Kenapa kok yang etika? Karena aku baru baca ini prinsip yang menganut tanggung jawab moral. Terus juga mempengaruhi perilaku manusia dalam berhubungan dengan orang orang lain. Jadi jawabannya adalah etika yang B. Oke, soal terakhir. Jenis tindakan medis dalam pelimpahan wewenang secara mandat yang bisa dimandatkan itu adalah menjahit luka. Kenapa kok menjahit luka, Kak? Ya, soalnya kalau menyuntik, terus memasang infus, terus imunisasi dan memberikan obat, itu nggak perlu dimandatkan, emang udah kewajiban. Tapi kalau menjahit luka, biasanya kayak harusnya dokter yang jahit terus dikasihin ke perawat gitu. Terus, tadi, udah benar.
sama ini ya. Ini hmm, yang di NR ini sorry tak rolat jawabannya yang D. Soalnya kalau masih yang manajemen gejala ini itu berarti masih ngerawat-ngerawat pasien. Tapi kalau yang hijau ini, yang hijau itu, jadi kliennya udah nggak butuh perawatan, dia pengen dibiarin aja sesuka-sukanya. Kayak gitu ya guys. Jadi yang terakhir ini aku konfirmasi nomor ini, yang soal ini jawabannya adalah D. Oke, ada yang mau ditanyain? Eh, sorry. Jawabannya apa? Oke, yang ini, yang mana? Yang terakhir ini tah? Mana tadi? Yang terakhir ini D ya jadinya. Harapan hidup lain sangat kecil. Soalnya kayak udah nggak usah dirawat. Jadi yang D. Oke? Ada lagi yang mau ditanyakan?